Shalom, salam sadis, ketemu lagi bersama channel Sayur Bening di hari Jumat, dah masuk weekend lagi, waktu cepat sekali berlalu ya. Eh, Hari ini market BTC sedikit hijau di 1 triliun,679, BTC dominance 42%. Bitcoin 37.200, hijau 3,38%. BNB lumayan naik ya, ada naik 7%-nya 390 gitu ya. Ada beberapa coin yang ini, tapi ya nggak ini, ada sebagian juga masih merah market yang nggak inilah ya. Nggak tertarik. Kita lihatlah hari ini mau dibawa kemana. Hari Jumat juga, hari ini ada BTC future contract yang expire ya. Jadi apakah dia raise ke max spend-nya di 42.000? Soal kalau dia cek 42.000, tapi saya lihat ininya nggak yakin ya. Mungkin ya seharusnya dia naikkan di 40 lah biar nggak rugi banyak. Tapi ya nggak tahu juga sih mereka gimana hitungannya. Bandar kadang ada ininya, kita nggak tahu juga. Mungkin hitungan diskon atau nggak tahu juga kadang ya. Kayak kondisi sekarang, kalau lihat yang GBTC, Grayscale punya option itu, justru siapa yang mau beli Bitcoin ini lagi diskon lumayan, dikasih diskon 27% itu. Jadi market masih nggak tertarik ya, gitu aja. Sedikit saya ini bahas ini aja lah ya. Kemarin sedikit saya bahas emas, malah banyak yang nanya soal emas gitu ya. Jadi emas ya kurang tahu di Indo. Kalian juga tergantung dengan kemampuan kalian juga kan. Ada yang tanya kau beli emas di mana ini. Ya, saya nggak tahu sih, kalau misalnya kan masing-masing gitu ya, kemampuan keuangan juga masing-masing. Andai kata yang lumayan, kamu punya duit mau beli emas, saya sih kalau saya pribadi saya hold emas fisik gitu ya. Saya orang yang pegang emas fisik, bukan ETF, bukan digital. Karena di luar sini kami juga kalau hold fisik saya nggak takut, saya nggak simpen di rumah. Saya ada deposit box gitu di bank gitu ya, kita bayar tahunan, kita dokumen penting atau kita simpen di situ gitu. Di Indo saya kurang tahu gitu ya. Tapi di Indo misalnya kalau tempat tinggal Anda rawan, apalagi zaman sekarang nih, Indo kriminal tinggi sekali gitu, hati-hati gitu. Jadi kalau yang lebih aman gimana? Ya udah tabung aja, kan banyak juga tabungan bersifat emas seperti dinaran gitu, penggadaian, cuma ada kena fee tahunan, administrasi fee atau apa, saya nggak tahu, kalian cek sendiri. Terus ada yang pernah kalian kadang cek di kolom komentar, subscriber saya di komunitas ini banyak yang kalau paham mereka share kok, ini ya, apa yang kalian cari kadang mereka berbagi kok gitu, informasi gitu ya. Yang saya tahu banyak yang bilang pakai peluang gitu ya. Jadi kalian coba cek lah peluang gitu ya, terus fee-nya. Kalau misalnya mau beli yang ini, kalian cek juga spreadnya. Kalau yang mau beli fisik, saran saya beli aja yang Cukim atau yang 24 karat di toko-toko emas yang jelas gitu ya. Itu kan ini tahu kok, kalian boleh tanya juga sebelum beli. Nanti misal kalau saya jual balik itu potongannya, spreadnya berapa gitu ya. Jangan ada yang kan ada, saya nggak mau sebut merek lagi, itu yang mahal gitu ya. Kamu beli udah mahal karena harus ada sertifikatnya, jualnya juga potongan banyak, itu nggak bisa cuan gitu. Yang gitu-gitu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau emas Anda mau beli fisik yang ya beli aja yang 24 karat. Juga tanya dulu lah sama toko emas gitu ya sebelum kamu beli gitu. Ini kalau saya jual balik, potongannya berapa gitu ya, tanya dulu gitu. Oke. Kalau yang mau trading spot, aplikasi di Indo saya kurang tahu gitu. Kalian coba cek, peluang kayaknya ada ya atau apa ya, nggak tahu. Kalau yang mau tabung, bersifat tabung, misalnya saya sebulan sisihkan duit, saya mau nabung 1 gram gitu, ya buka aja tabungan itu ya.
Jadi tergantung gitu. Jadi kalau kalian tanya saya kurang paham juga yang di Indo gitu, cara kerjanya, sistemnya gitu ya, karena beda dengan di luar sini gitu. Termasuk pajaknya juga beda gitu ya kalau kami di sini ya. Jadi itu, tapi sekali lagi saya rasa paling aman kalau anak-anak muda ya tabung aja berupa tabungan gitu. Kalau di Naran kan gitu, kalian tabung kalian bisa pakai ini juga katanya ya. Terus juga kalau kalian mau butuh fisiknya bisa juga gitu. Nah, itu kan bagus gitu ya. Jadi aman gitu. Kalian cek lah ya. Hari ini saya sedikit banyak minta kok tolong ini kasih edukasi di Indo sekarang lagi marak lagi investasi bodong katanya ya. Jadi saya tahun-tahun lalu saya udah ingatkan gitu, banyak yang subscriber lama udah selalu saya ingatkan kalian investasi hati-hati, cek yang benar. Ya kan, siapa di belakang yang kalian investasi, produk apa, gimana ekosistemnya gitu. Padahal udah saya ajarkan gitu, tapi ya orang Indo tuh begini ya, saya tahu orang Indo tuh dari dulu paling demen yang gitu-gitu, yang instan, yang uang cepat, uang gede. Justru di situ kelemahan kalian. Maka dari dulu, saya sebelum meninggal Indo dulu udah banyak tuh kasus MLM gitu. Orang Indo tuh suka makan riba, jujur ya. Banyak sekali yang gitu. Padahal mereka udah tahu itu resiko, tapi mereka ini gambling sebab tapi begitu udah kena tipu, udah ngamuk-ngamuk demo ke sana. Tapi nanti berulang lagi, kejadian lagi begitu, ya. Nah, itu yang sebenarnya salah sendiri. Justru saya di channel saya ini selalu saya ajarkan investasi yang benar gitu. Ya, cek dulu itu siapa, perusahaan siapa gitu, ya. Termasuk saham, termasuk di Indo tuh saya pernah jelaskan ada sebagian yang nanti selalu mereka mainkan akhirnya sahamnya jadi saham gocap gitu ya. Jadi itu juga apalagi yang investasi bodong yang janji-janji uang ini. Jadi gini loh, orang Indo tuh banyak yang pengen uang instan ya. Nggak mau olah otak, nggak mau baca, nggak mau analisa, pengennya taruh duit ada yang langsung cuan gede gitu, terus dibantu lagi televisi yang nggak edukasi, yang selalu pamer-pamer harta sultan, buat image-nya itu jadi ini, itu serba salah. Edukasi Indonesia tuh udah sangat salah besar gitu. Tapi yang nggak tahu, bukan urusan saya, pemerintahnya gitu dari dulu ya. Soalnya itu diperhatikan benar-benar untuk generasi gitu ya. Anyway, saya nggak bahas ke sana, saya selalu ingatkan, belajarlah kalian mau investasi dengan yang benar ya. Saya pernah bahas, ada yang tanya kripto ini halal atau enggak gitu ya. Ya tergantung kitanya. Kalau kita mau investasi yang benar, tidak berharap uang instan, seperti di kripto juga banyak ponzi scam gitu. Tapi kalian lihat apa yang saya rekom koin yang saya ini kan, itu yang jelas semua punya proyek, punya produk, punya ekosistem gitu. Di channel saya ini, saya sampai ini hari tidak pernah rekomen meme coin. Bukannya nggak boleh, kadang ada 1-2 temen ya boleh kalau mereka yang anak-anak muda modal kecil pengen itu, tapi selalu saya bilang kalau kamu cuan di meme coin langsung masukkan invest ke koin yang benar, yang berfundamental dan invest gitu. Itu yang saya ajarkan gitu. Tapi selalu saya tidak mau bahas di channel saya karena saya nggak mau selalu orang ini berharap uang kecil jadi good gitu. Itu bukan edukasi. Justru kita belajar invest itu yang belajarlah seperti orang-orang sukses. Kita analisa, Warren Buffett dia analisa, ini produk Coca-Cola siapa, ini gimana marketnya, oh ini ke depan kok orang, nah di situ dia invest, dia 50 tahun lebih dia hold. Itulah kenapa dia bisa hold lama. Nah, itu jadi investor gitu. Bukan mau instan terus lihat orang kaya juga. Bukan begitu. Dan rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Kalau kita niatnya baik, kita benar-benar ini, terus dibarengi doa kita, itu pasti blessing. Yang kita invest itu akan berbuah gitu ya. Nah, kita menaruh target, nama investasi anak muda itu bukannya investasi mau kaya cepat, mau pamer, mau ini, itu bukan. Justru itu kita buat target kayak saya.
Saya investasi itu kenapa? Pertama, saya udah tahu ekonomi ini selalu ada krisis, ya. Kedua, saya seorang pekerja. Saya harus tahu masa saya pensiun gitu. Saya nggak mau seumur hidup saya kerja makan gaji jadi pekerja yang udah tua, sakit, penyakit, nggak ada backup, nggak ada duit. Nah, gimana? Itu saya harus investasi yang untuk sampai masanya saya bisa pensiun, saya udah cukup. Apa yang saya tata, saya manage, saya sakit, saya udah ada dana, saya ada apa kejadian, saya ada dana tanggap. Bukan soal Anda harus jadi kaya gitu, tapi mengatur keuangan yang stabil, yang cukup backup kita di hari tua. Itu, ya. Kalau selanjutnya Anda mau jadi kaya sukses, dari yang atas, ya, masing-masing punya rezeki yang udah diatur sama yang di atas. Tapi sebagai manusia, kita sudah berusaha untuk melakukan manajemen finansial kita tata secara baik, disiplin diri, ya kan, kesabaran. Makanya kenapa di channel saya motonya sadis, selalu kita butuh kesabaran dan butuh kedisiplinan, ya kan. Nah, kenapa banyak Indo selalu ada korban investasi bodong? Karena selalu pengen uang instan. Kelemahannya situ. Jadi kalau Anda suruh saya edukasi juga percuma kalau diri mereka sendiri, pribadi mereka, masalahnya di situ. Ya. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan buat yang anak-anak muda. Belajarlah kalian. Banyak baca, banyak edukasi, jangan berharap uang instan, justru Anda manage. Sabar itu juga suatu iman. Sabar itu adalah iman juga loh, ya, harus kalian ingat. Jadi itu juga menata diri kita, bukan hanya dalam investasi. Kalau kita udah bisa sabar juga dalam melakukan apa, dalam kegiatan sehari-hari, kalau udah terlatih diri kita sabar, kita itu gampang ngadepin situasi apapun gitu. Ya, jadi banyak itu kegunaannya gitu ya. Terus disiplin diri. Orang yang mau sukses itu harus disiplin. Nah, ini juga salah satu penyakit orang Indo, nggak ada disiplin. Paling sulit disiplin gitu ya. Nah, itu butuh proses juga. Tapi saya yakin lah generasi-generasi anak muda ke depan yang smart ini pasti saya yakin kalian bisa lakukan gitu ya. Jadi hati-hati, jangan selalu gampang iming-iming uang kontan, uang instan gitu ya. Logika aja, maaf. Anda bercinta aja, itu harus capek, harus ngos-ngosan, harus keluar keringat. Nggak mungkin Anda duduk-duduk, taruh uang kasih orang, terus pengennya balik banyak. Justru disitulah kelemahan orang Indo yang selalu dimanfaatkan gitu. Ya, jadi kalau kalian mau mengolah sedikit ini, ya berpikir dan tidak mau, Anda nggak bakal masuk jebakan mereka gitu. Ya, mau mereka smart kayak apapun, kalau Anda tidak punya sifat tamak, Anda tidak punya sifat pengen uang instan, Anda tidak pernah bakal masuk jebakan mereka. Itu aja sih kuncinya. Oke. Selebihnya saya kasih ini bahas sedikit. Kemarin ada bilang, kok ya nunggu bottom, kok tiba-tiba tengah bottom mau serok koin apa, kami nggak tahu kan malam. Iya juga saya pikir. Jadi saya kasih tahu gini, andai kata kapan kejadian, entah Maret atau April, misalnya dia dump di bottom di 30.000 kayak, atau misal Anda mau serok malam, saya nggak koin yang saya target ya. Pertama yang Web3 yaitu Polkadot ya. Terus yang di bulan November ini udah mulai ini ini berlaku ISO 20022 ya. ISO itu ya. Jadi ISO itu sebagai pengganti jalur SWIFT. Dulu kalau kita kirim uang itu kan harus pakai ada SWIFT code-nya, SWIFT itu. Itulah kedepannya itu harus ada izin ISO 2002. Nah, siapa yang sudah punya izin ISO 2002 itu koin kripto itu XDC, XLM, XRP, Habar, IOTA, ya kan, Polkadot juga. Cardano saya dengar lagi proses, lagi ngajukan untuk dapatkan itu. Ya. Jadi buat kalian yang mau serok koin apa,
Satu saya tertarik sekali Hedera Hasselgraph gitu. Ya, itu juga untuk invest. Jadi yang saya katakan ini selain nanti November atau apa ada bulan kedepannya juga nanti ya kita lihat ini selain Web3 juga mereka yang harus punya izin itu untuk melakukan transaksi ke depannya Swift itu ya pengganti Swift itu ISO 20022 itu kalau nggak salah di bulan November tahun ini udah berlaku keluar rule-nya kalau nggak salah setahu saya. Jadi koin apa yang mau disero ya target saya kalau misal nanti saya mau sero itu Hedera Hasselgraph satu ya kan Polkadot ya kan XRP saya udah ada. Jadi terus ada yang Whole XLM kalian santai lihat aja nanti dia butuh itu. Nah IOTA saya rasa bagus itu juga karena Eropa lebih banyak pakai blockchain dia kalau orang Eropa kan dia dari Jerman juga itu ya mungkin Jerman Eropa lebih pakai jadi dia juga ada prospek saya lihat IOTA itu ya terus ya tergantung lagi terus koin yang kalian mau invest Metaverse yang proyeknya jelas ya saya lihat kalau kalian tertarik yang udah jelas-jelas banyak investornya udah pasti sign pas lagi diskon ya mana ya kan Gala satu boleh saya lihat Gala ya jadi target koin-koin itulah BNB kalau yang tertarik boleh nanti pas ada diskon ya kan ETH juga boleh yang punya duit gede ETH BNB ya kan nah tapi kalau yang apa ini CRO juga udah pegang CRO juga boleh harus kalian serok juga CRO dia juga udah punya ISO 20022 ya mereka juga jalur Web3 juga ada ke depannya boleh itu ya jadi itu koin-koin yang saya target nanti jadi misal kalian mau serok koin apa nah itu jadi misalnya kejadian pas tengah malam damnya kalian mau ini saya kan nggak mungkin buat video nah koin-koin target saya udah itu saya kasih tahu CRO Habar Hedera Hasselgraph IOTA Polkadot ya koin-koin gitulah ya mudah-mudahan kalian paham hari ini di situ kok Polkadot ada yang tanya bahas sedikit Polkadot udah bagus tinggal ini nggak perlu saya bahas kalian mau saya kok udah bilang mau tahu fundamental semua udah dijelaskan udah dulu kalian tinggal nonton mau komplit di channel Republik Rupiah lah bahasa Indonesia gampang udah mereka jelaskan terus siapa ini yang make ya orang gede Mesari banyak invest di situ ya Mesari itu dari gengnya si ini juga Coinbase di situ dia banyak ini ya kerjasama dia juga bekas orang dari Goldman Sachs itu jadi banyak investor yang masuk di situ jadi Polkadot itu sekarang ini semakin besar ekosistemnya jadi untuk invest itu Polkadot sangat kita lihat future-nya bagus gitu ya jadi itu aja video saya hari ini cuaca mendung Tokyo salam sehat dari Tokyo God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.